remote sensing, potensial bangunan mana yang akan mudah terkena, maksudnya kalau tsunami akan mudah roboh, dan kalau ada bangunan mana yang kalau terkena tsunami akan kokoh dan tetap berdiri, dan juga digunakan untuk mendeteksi bangunan-bangunan mana yang berpotensi untuk vertikal evakuasi tadi. Ini kita lagi kaji dan belum selesai, jadi metodenya juga belum selesai karena masih banyak kesulitan yang kita peroleh. Bayangkan dari potret dari atas, dari angkasa, kita coba analisis seperti kondisi sebenarnya. Ini sangat tantangan dan sangat sulit juga untuk menginginkan metodenya. Itu yang kita kaji dari detail scale, kemudian kita coba ke broad scale. Jadi apa yang bisa kita kontribusikan dari data remote sensing untuk broad scale. Ini belajar dari bencana. Ini kalau kita catatan dari United Nations atau PBB, ini selama kurun waktu tahun 91 sampai 2006, orang meninggal akibat bencana itu sekitar 980.000 sekian ini di dunia. Kemudian kalau orang yang terkena dampak, ini catatan dari PBB, itu lebih dari 3,5 miliar jiwa di dunia ini terkena dampaknya. Ini berarti hampir lebih dari 50% penduduk dunia itu terkena dampak bencana. Ini macam-macam, tidak hanya tsunami, jadi bencana banjir, bencana sebagainya. Dan kalau kita lihat pada tsunami tahun 2004, ini di Aceh aja, ini di Indonesia itu sekitar 126.000 lebih itu orang meninggal, kemudian hilang 37.000 lebih hilang, dan 655.000 kehilangan tempat tinggal. Ini sangat riskan. Bahwa di sini informasi dari catatan ini, informasi penduduk itu sangat penting. Oleh karena itu kita akan coba menganalisis bagaimana di mana lokasi lokasi penduduk dari data remote sensing, di mana lokasi penduduk itu. Jadi kita akan coba kaji data yang ada di Indonesia ini adalah data BPS. Jadi skala per desa itu sudah ada. Tetapi ada kendala kalau kita kita plot per desa. Misalnya di Cilacap ini Nusa Kambangan. Ini kalau kita lihat per desa, jadi nama desa di Nusa Kambangan, ini seolah-olah dia kerapatannya tinggi, jumlah penduduknya tinggi di sini. Tetapi dia sebenarnya kan hanya berada di pemukiman-pemukiman. Nah, data remote sensing ini akan membantu mendetailkan informasi ini dari informasi data BPS ini lebih detail lagi, lebih detail ke arah pemukiman dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini, orang nggak mungkin dong melakukan jumlah di hutan di Nusa Kambangan ini hutan ini, otomatis ininya hutan. Tapi kalau dari data BPS ini jumlah penduduknya tinggi. Kemudian kita punya konsep begini, jadi kita coba combine antara data BPS dengan data penggunaan lahan. Dan penggunaan lahan ini kita turunkan dari data satelit remote sensing gitu. Nah, seperti contoh ini di sini kan, kalau seperti yang tadi saya jelaskan, daerah sini warna coklat ini penduduknya banyak ini. Tetapi kalau kita lihat ini di daerah ini adalah daerah hutan. Dan kalau kita combine, kita gabungkan antara land use dengan dengan data sensus, maka akan jadi begini. Jadi penduduk itu hanya menyebar di daerah-daerah yang pemukiman saja. Jadi daerah-daerah yang misalnya ini di air juga sedikit dan hanya menyebar di pemukiman. Nah, inilah peran remote sensing dalam membantu untuk mendetailkan informasi.
mengimprove spasial resolusinya, jadi mendetailkan informasi yang ada supaya kita tidak salah dalam menganalisa. Kalau kita menganalisa ini, daerah ini adalah rawan terhadap tsunami karena ada banyak penduduk di situ, jelas salah, karena di sini adalah daerah hutan kan. Kemudian kalau kita detailkan lagi, oh ya ini hutan, jadi ini daerah sini tidak kita perhatikan lagi karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak. Kemudian ini yang daerah warna coklat yang di sini, warna coklat yang ada di kota Cilacap ini mengungkapkan bahwa daerah sini, oke, daerah sini penduduknya banyak dan padat penduduknya. Itu yang kita perhatikan. Nah, kemudian setelah hasil ini, oke, ini modelnya, saya lewati aja. Ini model yang kita punya. Kemudian ini kita sudah lakukan untuk seluruh analisa tadi sudah kita lakukan untuk seluruh pantai barat Sumatera, Jawa dan Bali. Ini sudah kita lakukan dan kita juga membuat petanya sekarang. Setelah itu kita buat peta. Jadi ini yang sudah ada sekarang itu peta 1:100.000 seluruh pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa dan Bali. Jadi baru di situ karena proyek kita hanya di itu di areanya. Ini kita coba petakan daerah mana yang warna merah adalah daerah yang padat penduduknya, yang warna kuning itu sedang, yang warna hijau itu rendah. Ini untuk Cilacap, kemudian ini untuk Kebumen dan jadi itu yang dari penduduk. Kemudian dari data remote sensing sendiri, kita juga bisa melihat data yang di resolusi rendah ya. Ini data yang kiri adalah data sebelum tsunami, kemudian yang kanan adalah setelah tsunami. Ini yang kenapa saya berada di Hannover seminggu dengan Pak Wijokongko. Ini saya salah satunya lagi mengkaji ini, jadi mungkin extend 2 minggu loh. Jadi seminggu lagi saya masih di Hannover. Mungkin saya extend karena masih banyak kendala. Dan kalau kita lihat di sini, pada zona 1 itu daerah zona 1 adalah daerah bervegetasi dan punyai seperti Pak Wijo tadi sebutkan bahwa mangrove itu dapat meredam aliran tsunami. Ini terlihat juga di gambar yang kanan di zona 1. Inundasinya termasuk tidak begitu ke dalam gitu. Yang nomor 3 ada juga di sini, sekitar sini adalah vegetasi, ini juga tidak begitu dalam. Kemudian yang nomor 2 ini karena di sini dia akan lurus ke sana. Jadi dari rekonstruksi ini kita hubungkan dengan hukum hambatan ini bahwa tsunami itu juga laju tsunami itu punya hambatan gitu. Nah dari situ kita coba kaji dengan modeling dan lain sebagainya, kita akan mencoba menurunkan mendapatkan nilai ini nih, nilai N, nilai hambatan dari setiap sel yang ada di data remote sensing gitu. Jadi ini setelah ini ketemu, ini akan membantu Pak Wijo dalam mendetailkan modeling tsunami. Karena sementara ini di modeling tsunami itu hambatannya masih seragam ya. Ya, jadi masih kalau misalnya kita taruhlah Pak Wijo menggunakan hambatan 0,05 misalnya. Nanti kalau kita ketemu ini, kita bisa mendetailkan per sel. Jadi hambatannya akan ketahuan dan mudah-mudahan sih akan mendetailkan model yang kita buat gitu. Nah ini metodenya dan sebagainya. Oke, itu saja, mungkin cepat sekali, jadi cuma 15 menit saya. Jadi ini dapat dari sebulan bahwa data satelit remote sensing itu dapat digunakan untuk media belajar, untuk mempelajari kejadian bencana dan dapat digunakan untuk analisa tingkat kerawanan terhadap bencana tsunami. Ini dalam kasus detail scale itu penerbangan bangunan. Kemudian data remote sensing juga dapat membantu dalam mendetailkan informasi tentang jumlah penduduk